Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video tutorial untuk pengantar sistem informasi SPSS di part 2, yaitu membahas tentang di bab 3 tentang analisis statistik deskriptif gitu ya. Jadi di analisis deskriptif ya, materi yang Anda bisa download di e-learning gitu ya, merupakan analisis statistik yang paling mendasar gitu ya. Jadi bagaimana kita menggambarkan situasi keadaan data secara umum gitu ya. Jadi di topik di bab 3 ini gitu ya, kita menggunakan yang analisis deskriptif. Dia ada 3 topik nanti, frekuensi, kemudian deskriptif, dan crosstab ya. Jadi nanti kita akan membahas 3 analisis deskriptif gitu ya. Jadi analisis frekuensi, deskriptif, dan cross tabulasi gitu ya. Jadi silakan Anda ambil data dummy, yaitu data employee data yang ada di e-learning. Oke, jadi yang pertama nanti kita menggunakan analisis frekuensi. Jadi di analisis frekuensi itu yang pernah Anda pelajari dalam statistik gitu ya. Jadi secara umum kita mencari nilai median gitu ya, mean, median, standar deviasi, variance, minimum, maksimum, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah kita menggambarkan hasil dalam bentuk grafik seperti itu. Oke, jadi ini adalah analisis statistik untuk frekuensi. Ini adalah datanya. Nah, kita nanti akan masuk di deskriptif frekuensi. Jadi nanti kita tidak menghitung apa yang kita mau statistik di frekuensi. Contoh di sini adalah current salary. Jadi nanti kita tinggal arahkan current salary. Kemudian kita ada 3 submenu, yaitu statistik. Kita nanti bisa mau mencari apa yang dari statistik. Kemudian kita menampilkan dalam bentuk chart apa yang kita bisa tampilkan, dan kita bisa memformat. Nah, contoh di sini adalah kita mau menganalisis frekuensi untuk current salary gitu ya. Jadi nanti di frekuensi statistik, begitu kita klik tombol statistik di sini, secara otomatis kita akan apa yang kita mau frekuensi statistik gitu ya. Ada persentil, ada central tendency, ada dispersi, dan ada distribution gitu ya. Jadi penjelasannya ada di sini. Persentil adalah menentukan nilai kuartil dibagi menjadi 4 bagian. Cut point gitu, nilai membagi data dalam n bagian gitu ya, n equal per group yang Anda bisa masukkan. Kemudian persentil adalah dibagi 100 sekian, biasanya adalah n persen data. Dispersi, jadi nanti ini Anda bisa baca gitu ya, sampai dengan SE min, kesalahan baku, standar dari rata-rata. Central tendency, jadi kalau Anda mau menghitung semuanya silakan Anda contreng saja. Jadi nanti secara otomatis di outputnya SPSS akan muncul apa yang Anda contreng di sini gitu ya. Termasuk distribution, menentukan distribusi data, kecondongan data atau keruncingan diagram data gitu ya, sweetness, kemiringan, kecondongan, kemudian kurtosis, menunjukkan keruncingan distribusi data. Oke, kemudian dipilih, kemudian diklik OK. Secara otomatis di SPSS akan menghasilkan output apa yang sudah kita pilih dalam statistik deskriptif frekuensi. Seperti ini adalah hasil outputnya. Jadi sangat simpel gitu ya, dia secara otomatis akan menghitung apa yang ada di data employee tadi gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah analisis frekuensi berbentuk grafik. Jadi kita selain menampilkan dalam bentuk tabel, kita juga menyajikan data frekuensi dalam bentuk grafik gitu ya. Jadi ada beberapa grafik, ini di sini contohnya adalah editorial level. Jadi kemudian kita klik yang chart. Nah, kita bisa pilih ada bar chart, pie chart, dan histogram. Jadi nanti tergantung kita mau menyajikan data dalam tabel dalam bentuk grafik apa yang kita akan tampilkan, seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa mengatur format dari hasil analisis frekuensi gitu ya. Jadi di sini juga ada keterangannya, order by digunakan untuk mengurutkan data pengamatan gitu ya, baik secara ascending maupun secara descending. Oke, Anda bisa coba nanti kita dalam video nanti saya akan contohkan. Oke, berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi dalam data distribusi frekuensi itu ada 2 sebenarnya gitu ya. Jadi kita distribusi frekuensi
dalam kelompok kelas berbentuk bukan angka atau string. Kemudian yang kedua adalah frekuensi dengan kelompok kelas berbentuk numerik angka, gitu ya. Oke, yang pertama adalah dalam bentuk kategori tipe data string. Yang di sini kemarin kita coba, gitu ya, jenis kelamin. Di sini adalah value labelnya adalah dikodekan. Jadi misalnya banyak data dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Seperti outputnya adalah seperti ini. Jadi frekuensinya berapa kali dia, persentasenya berapa dihitung, totalnya adalah 474 dan persennya adalah 100% jika 474. Bertipe string dengan value label M dan F female. Oke. Kemudian responden ini adalah caranya tadi, gitu ya. Jadi kita masukkan adalah gender variabelnya, kemudian kita masukkan. Ini adalah hasil outputnya. Anda juga bisa menyajikan dalam bentuk grafik atau chart. Kemudian penyajian data dalam bentuk tipe numerik. Jadi dalam tipe data numerik, frekuensi, dalam statistik 1, gitu ya, ada variabel current salary. Jadi kita membagi kelas sebenarnya. Jadi membagi kelas, dikelompokkan, gitu ya, dibagi range-nya. Contoh di sini kita akan membagi 6 kelas dalam current salary. Di mana di current salary itu, gitu ya, ada gaji terendahnya adalah 13.500, gitu ya. Jadi tahapannya sampai terbesar adalah 135. Jadi kita membagi 0 sampai dengan 25 sampai dengan di kelas ke-6 atau kategori ke-6 adalah 125 sampai dengan 150. Ini kita lihatnya adalah case by case seperti itu. Oke, kemudian ada 3 tahapan. Jadi untuk yang tipe numerik, gitu ya, ada 3 tahapan. Jadi tahap 1 adalah mengkodekan variabel ke dalam bentuk proses recode. Setelah di recode yang dibagi 6 tadi, kemudian tahap kedua adalah mengatur value label. Jadi di value label, variabel labelnya itu tadi, variabel view kita akan rubah mengatur value label. Baru tahapan ketiga adalah kita masuk ke dalam tahapan analisis deskriptif frekuensi. Ya, ini adalah caranya. Nah, ini tadi yang gaji terkecilnya adalah 15.750 yang tadi saya sampaikan, dan terbesarnya adalah 135. Oke, kita membagi kelompoknya seperti ini, gitu ya. Kemudian kita recode different variable. Nah, ini adalah caranya. Kita buat namanya adalah kelompok gaji, di mana kelompok gaji kita menjadi 6 bagian tadi. Oke, kemudian setelah itu kita masuk di dalam variabel view hasilnya, gitu ya. Oke. Ya, nanti kita akan coba variabel view. Jadi ini ada kelompok gaji, dia akan mengklasifikasi bahasanya kalau current salary-nya adalah 57.000, berarti dia masuk kelompok gaji yang ketiga, dan seterusnya. Oke, kemudian kelompok gaji ini dalam variabel view kita klasifikasikan lagi, gitu ya, di value label. Jadi di value labelnya nanti akan muncul 0 sampai dengan 25.000, 25.001 sampai dengan 50.000, dan seterusnya sampai dengan 125.000 sampai dengan 150.000 di value yang ke-6. Oke, jadi nanti ketika kita klik value label dia akan muncul seperti ini. Oke, tahapan ketiga baru kita melakukan analisis deskriptif. Jadi di analisis deskriptif kita bisa masuk di sini, kemudian masuk ke frekuensi, baru kita olah dengan cara yang sama seperti tadi. Adalah kelompok gaji, variabel yang baru kita buat tadi di hasil recode. Oke, ini adalah hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya adalah analisis deskriptif, gitu ya. Jadi di analisis deskriptif, gitu ya, apa itu analisis deskriptif? Namanya data secara numerik sebenarnya, gitu ya. Jadi analisis deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Kita adalah pengukuran kecenderungan terpusat dan pengukuran dispersi seperti itu. Oke, jadi sama tadi kita masih menggunakan data employee, kemudian kita masuk. Saya akan masuk ke variabel beginning salary dengan current salary. Oke, yang dalam bentuk angka, gitu ya. Masukkan kedua variabel tersebut, kemudian kita analisis. Nah, di sini pilihan optionnya, gitu ya, kita mau pilih yang mana, gitu ya, min, sum, standar deviasi, minimum kita contreng semua, gitu ya, kemudian diklik continue. Ini adalah hasil dari analisis deskriptif. Bikin salary-nya seperti apa, kita akan dapatkan sweetness dan kurtosis. Yang terakhir, nanti kita akan coba adalah cross tabulasi.
Jadi kalau di cross tabulasi adalah membandingkan data atau mentabulasi data silang dengan berbagai penemuan asosiasi dari dua variabel atau lebih. Jadi strukturnya nanti seperti ini gitu ya, kontrol. Jadi banyaknya data ditinjau dari variabel gaji dengan variabel gender seperti itu. Jadi nanti kita membandingkan kelompok gaji dengan 0 sampai 25.000, yang gender female-nya berapa, male-nya berapa. Itu adalah kita menggunakan cross tabulasi. Nah, ini kita ikuti caranya, deskriptif, cross tab, ini ya. Kemudian kita masukkan barisnya di kelompok gaji, kel gaji tadi. Kemudian kolomnya kita menggunakan kolom gender. Oke, kemudian klik di sini untuk menampilkan, klik OK, dan hasilnya seperti ini. Oke, itu nanti kita akan coba di video panduan. Nah, kalau kita menampilkan dalam bentuk grafik, kita juga akan muncul seperti ini. Nah, oke, pada tahapan akhir, jadi kalau ketika kita menyajikan dalam SPSS gitu ya, dalam olahan SPSS, kemudian kita masukkan hasil outputnya itu, kita bisa copy, kita masukkan ke dalam MS Word. Jadi hasil analisis kita bisa deskriptifkan, kita bisa ceritakan hasil outputnya ke dalam MS Word gitu ya. Jadi nanti sama juga ketika kita mengolah hasil gitu ya, kita bisa copy di sini, klik copy, kemudian meletakkan hasil outputnya tadi ke dalam MS Word seperti itu. Oke, itu adalah video yang akan kita bahas di SPSS kedua, video kedua gitu ya. Jadi kita akan buka SPSS. Sebelumnya kita akan download download data employee di e-learning, kemudian kita praktekkan di video berikutnya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Silakan Anda ambil datanya di e-learning untuk employee data. Silakan Anda download di topik 10 pengantar SPSS. Gitu ya. Setelah itu silakan Anda buka SPSS Anda. Cari lokasi downloadnya, kemudian saya klik open. Oke, saya klik open. Oke, dia akan muncul. Oke, jadi saya langsung saja gitu ya. Jadi analisis deskriptif, statistik, frekuensi. Jadi ini yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, diklik. Nah, saya akan olah current salary, pilih yang variabel current salary gitu ya, masukkan di variabel, kemudian saya masukkan di sini semua saja, saya contreng gitu ya, central tendency, distribution, contreng semua untuk kita lihat hasil olahan datanya. Kemudian di persentil saya masukkan 36, 57 dan 78 gitu ya, saya klik ya. Oke, klik continue. Di set tanpa chart, kalau formatnya juga saya masih di default gitu ya, compare variabel yang sesuai dengan yang saya jelaskan di modul tadi. Saya klik OK. Nah, ini adalah olahan output pertama di frekuensi. Secara otomatis dia akan menghitung ya, ada standar error min, mode sampai dengan persentil yang tadi kita pilih 36, 57 dan 78, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah current salary. Jadi dia munculnya, frekuensinya juga akan muncul ada di sini. Oke, kemudian yang berikutnya gitu ya, analisis yang berikutnya kita coba deskriptif statistik, pilih frekuensi. Nah, saya pilih yang variabel berikutnya, saya contoh di sini adalah educational level. Jadi statistiknya juga sama, saya klik continue, cuman saya masukkan di histogram ada dalam bentuk chart seperti itu. Kita klik continue, saya klik OK. Nah, ini adalah kalau kita lihat di sini adalah statistik output yang kedua gitu ya. Jadi kita bisa cek di sini plus hasil olahannya secara otomatis ada chart histogramnya plus ada kurvanya seperti itu. Oke, next. Kemudian berikutnya saya masukkan ya, kalau kita cek di sini berikutnya kita menyajikan data frekuensi dalam tipe data string dan tipe data numerik
seperti itu gitu ya. Jadi kita akan coba ini ya, kita bisa atur di sini. Nah, ada dua tipe data string dan tipe data numerik. Tipe data string adalah gender yang kita gunakan, kita olah ya, kita tinggal masukkan NC, ini saya back, pilih yang gender, variabel gender sama gitu ya, kita pilih yang pchart sekarang, klik continue, statistiknya pun juga sama, perubahan saya klik OK ya. Jadi cukup mudah kita mengolah menggunakan SPSS statistik ini ya, female-nya frekuensinya berapa, male-nya berapa, dan ini adalah tampilannya. Ini ketika kita frekuensi tipe datanya adalah tipe data string. Gimana dengan tipe data numerik gitu ya. Jadi kalau di tipe data numerik yang tadi saya jelaskan, kita harus melakukan record dulu datanya, diklasifikasikan dulu ya, yang kira adalah data numerik gitu ya. Jadi kita bagi menjadi 6 kelas gitu ya, 0 sampai 25.000 sampai dengan 150.000. Jadi nanti gaji terkecilnya adalah 17.000 sekian sampai dengan gaji terbesarnya adalah 135 ini ya. Nah ini. Oke, jadi tahapan pertama adalah kita record. Kita masuk di sini, transform, record different variable. Jadi kita akan buat variabel baru lagi, ya. Nah, yang kita ambil adalah beginning salary. Tadi beginning salary, current salary ya. Current salary. Kita ambil, kita ganti namanya menggunakan kelompok gaji. Ini name-nya nggak boleh ada ini, kita masukkan, nggak boleh ada spasi di label gaji ini ya. Saya klik change, dia akan masuk di sini. Kemudian old and new values-nya saya klik, di sini value 1 saya masukkan 0 ya, 25.000. Oke, saya copy, saya add saja, masuk di sini ya, 1, kemudian 25.001 sampai dengan 50.000, 50.000, 2, kemudian 50.001 sampai 75.000, 3, kemudian 75.001, 75.001 sampai dengan 100.000 di 4 ya, kemudian 100.000 1 sampai dengan 125.000, 5, kemudian 125.001 sampai dengan 150.000, 6. Oke, klik add, masuk, saya klik continue. Jadi nanti ada akan variabel baru lagi yang mengkelompokkan dari salary ya, saya klik OK. Oke, ditunggu prosesnya. Saya klik di sini, dia sudah ada kelompok gaji. Tahapan kedua, supaya ada value labelnya, di sini kan nggak muncul value label, berarti tahapan kedua kita masuk di variable view, kemudian saya masuk di value, di kelompok gaji, variabel kelompok gaji. Oke, 1, 0 sampai 25.000, kita masuk 1, 2, 25.001 sampai dengan 50.000, kemudian 3, 50.001 sampai dengan 75.000, kemudian 4, 75.001 sampai dengan 100.000, oke, 5, 1.001 sampai dengan 125.000, oke, kemudian 6, 5.001 sampai dengan 150.000.
klik OK. Oke, udah masuk. Kita cek di data view, kemudian di variabel. Nah, dia sudah masuk di sini, gitu ya. Oke, baru setelah itu kita masuk di frekuensi. Nah, kita masukkan frekuensi dalam bentuk numerik. Nah, kita masukkan di sini, kita sama aja. Kita pilih yang histogram, gitu ya. Saya klik continue. Nah, ini adalah olahan lagi, ya. Kita cek di sini. Nah, ini adalah tampilan frekuensi dalam tipe data numerik. Jadi kalau yang ini adalah tipe data yang string, ini adalah tipe data yang numerik. Oke, berikutnya kita masuk pada analisis deskriptif, gitu ya. Saya klik deskriptif di sini. Jadi ada current salary dengan beginning salary, kita masukkan keduanya. Kemudian option, saya contreng aja semua, gini ya. Kurtosis, saya klik continue, diklik OK. Dia secara otomatis deskriptifnya akan muncul di sini. Nah, ini antara beginning salary dengan current salary, kurtosis, weakness, varian, standar deviasinya secara otomatis akan muncul. Oke, berikutnya adalah yang terakhir adalah dalam bentuk cross tabulasi. Ini Anda bisa ikuti yang di sini. Dalam bentuk cross tabulasi, ini deskriptif. Jadi, nah, ini cross tabulasi. Jadi kita membagi dua, kita membandingkan kelompok gaji dengan gender. Oke, kita masukkan di sini analisis deskriptif, pilih yang cross tab. Oke, saya masukkan di sini kelompok gaji di baris dan gender ada di kolom. Kita pilih yang display cluster per dot, kemudian saya klik OK. Nah, secara otomatis cross tab di sini akan muncul perbandingan dua kelompok gaji dengan gender. Oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Jadi nanti Anda bisa simpan hasil output ini, gitu ya. File formatnya adalah dalam bentuk, ini saya contoh, saya simpan di drive di gini ya, SPSS, ini ya. Saya simpan hasil data employee ini ya, atau output data employee. Data, gitu ya, singkat saja. Kemudian kita masuk di sini. Ini saya simpan juga hasilnya, ada variabel baru. Saya save as, juga saya simpan juga di drive D saya, gitu ya. SPSS. Oke, saya save. Oke, sudah. Bagaimana kita mengcopy atau menganalisis, gitu ya? Jadi kita bisa menganalisis dalam bentuk deskripsi tulisan, gitu ya. Kita bisa copy hasil outputnya ini, klik kanan, copy, kemudian kita bisa letakkan di MS Word. Nah, kita bisa letakkan di MS Word, ya. Jadi nanti Anda juga bisa menyimpannya dalam bentuk MS Word hasil olahan yang ada di sini. Jadi kita klik kanan, copy, gitu ya. Kemudian kita paste di sini. Oke, ini juga Anda simpan juga. Anda juga bisa simpan. Anda berikan tulisan, narasi, gitu ya, tentang penjelasan tabel dan outputnya. Anda bisa simpan juga. Output data dalam bentuk MS Word. Oke, baik. Demikian video tutorial dari saya, gitu ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.